Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Wahyu Mulyani Putri yang akan memberitakan berita terbaru dan intelektual 26 Desember 2023. Tindak korupsi di Indonesia sudah lama terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Diketahui, Herman William Daendels, seorang gubernur Hindia Belanda, menjalankan sebuah proyek membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan. Tercatat dalam sejarah kita, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membangun jalan raya tersebut. Bukan hanya itu, dalam sejarah diketahui bahwa pada saat itu rakyat kita tidak diberi upah. Menurut beberapa ahli sejarah mengatakan kalau di zaman itu, rakyat Indonesia diberi upah oleh gubernur Belanda sebanyak 30.000 ringgit dan beberapa uang kertas lainnya yang berjumlah cukup besar di waktu itu. Orang-orang banyak yang beranggapan bahwa rakyat kita tidak diberi upah atas kerja keras mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi, upah yang diberikan oleh gubernur Belanda telah dikorupsi oleh bupati di zaman itu. Alhasil para tenaga kerja tidak mendapatkan upah dan rakyat-rakyat kecil yang menjadi tenaga kerja di sana tidak berani mempertanyakan soal upah mereka karena takut ditembak oleh pemerintah Belanda. Hal inilah yang dijadikan kesempatan untuk para bupati mengkorupsi dana. Pada masa kolonial Belanda, selain pembangunan jalan raya, ada lagi yang namanya sistem tanam paksa yang dimana ini diterapkan pada tahun 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini sendiri awalnya bertujuan untuk membudidayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda. Namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan. Bupati sebagai jabatan tertinggi di masa kolonial, terutama era tanam paksa, mendapat kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Baiklah pemirsa, sekarang kita beralih ke perilaku koruptif di Indonesia. Koruptif dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian. Perilaku koruptif memiliki makna hampir sama dengan korupsi, namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi. Berikut beberapa contoh yang mencerminkan perilaku koruptif, misalnya menyontek, tidak mau mengantri, dan datang terlambat. Baik pemirsa, itulah tadi perilaku koruptif di Indonesia. Sekarang kita beralih ke dampak masif korupsi. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mengakibatkan penurunan tingkat suatu produktivitas. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Lalu, bagaimana upaya pemberantasan korupsi di era digital? Berikut kami paparkan upaya pemberantasan korupsi di era digital. Sebagaimana diketahui bahwa institusi yang dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tindakan yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh masing-masing institusi adalah pencegahan dan penindakan. Pencegahan diperlukan untuk menekan perbuatan korupsi dan menjadi efek jera bagi pelaku lain yang mencoba melakukan perbuatan korupsi. Namun, dikarenakan abstraknya perbuatan korupsi, sehingga sangat sulit jika penindakannya dilakukan hanya dengan cara yang konvensional. Demikian yang saya laporkan saat ini. Wahyu Mulyani Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali. Saya wassalamualaikum bro.